Beragam hasil survei yang dirilis menjelang akhir tahun menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo, Ma'ruf Amin sangat tinggi. Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakri bahkan tak tanggung-tanggung menempatkan tingkat kepuasan terhadap pemerintah di angka 62,7% di bulan Oktober. Kemudian meningkat menjadi 64,45% di bulan Desember. Masyarakat juga menilai kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini sudah menunjukkan ke arah yang tepat, yaitu di angka 49%. Seperti halnya kebijakan pembangunan, masyarakat juga menilai arah demokrasi yang diterapkan pemerintah sudah tepat, yaitu sebesar 35%. Tak hanya itu, partai politik dan DPR menjadi dua institusi yang mendapatkan tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat paling rendah, yakni di angka 16%. Lantas, apakah survei ini akan menjadi tolak ukur kebijakan Capres dan Cawapres di pemilu 2024? Tim TV One mengabarkan. Oke, kita apresiasi ya langkah adik-adik dan juga bapak-bapak yang ada di kampus ya untuk ikut juga serta bersama dengan layaknya surveyor-surveyor gitu loh. Melakukan semacam kayak penelitian, research gitu dan kemudian menghasilkan sebuah hasil dari apa bisa dikatakan karya ilmiah gitu ya. Betul. Yang menunjukkan bahwa nanti aja Mas Andika yang ngasih tahu ya. Kita sudah kehadiran siapa Mas Andika itu? Dua narasumber. Yang pertama ada Muhammad Triandika, tim Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakri. Selamat pagi Mas Andika. Selamat pagi Mas Andika. Dan sudah ada Bang Rey Rangkuti, pengamat politik. Selamat pagi Bang Rey. Pagi. Sehat ya? Ini piawai sekali beliau ini. Nanti membaca apakah ini juga ada hubungannya dengan 2024 begitu ya Tia. Tapi saya mau ke Mas Andika dulu. Mas Andika, kalau melihat hasil survei yang sudah dilakukan dari 12 sampai 28 begitu ya? Desember. Hasilnya seperti apa Mas Andika? Ya, jadi Laboratorium Ilmu Politik di Universitas Bakri kita sejak 1 tahun ini rutin menyelenggarakan survei hampir 3 bulan sekali untuk memotret isu-isu strategis baik di internasional maupun di level nasional. Dan ini momentum akhir tahun, jadi kita juga ingin memotret bagaimana persepsi masyarakat terhadap kinerja lembaga pemerintah. Ya. Dalam hal ini ada 9 lembaga yang kita coba potret. Kemudian juga kita potret sambil mengenai, kita lihat slide-nya nanti boleh? ya. Oke, silakan lanjut. Ya. Kita juga memotret tentang kinerja, kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Ya, dan hasil juga cukup menarik, nanti kita akan coba lihat. Kita juga mengevaluasi bagaimana persepsi masyarakat terhadap arah pembangunan ekonomi dan arah pembangunan demokrasi. Ya, kalau di sini kita lihat, ini salah satu yang coba kita potret, bagaimana penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah tadi. Kinerja pemerintah gitu ya. Kalau dari data yang kami temukan, trennya cukup meningkat meskipun tipis ya Mas. Artinya persentase yang puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf itu meningkat dan persentase yang tidak puas atau sangat tidak puas itu relatif menurun. Dari berapa sampai berapa? Peningkatannya 2% dan penurunannya hampir 2-3%. Ya. Dan ini saya pikir juga sangat dipengaruhi oleh beberapa proyek-proyek infrastruktur Pak Jokowi yang baru saja diresmikan. Jadi infrastruktur itu bisa dikatakan satu variabel. Satu variabel infrastruktur. Adakah yang lain? Kita juga lihat kesuksesan Indonesia dalam presidensi G20 misalnya. Kalau dilihat juga kemarin bagaimana Pak Jokowi di KTT ASEAN Uni Eropa mampu menghadirkan wacana yang cukup gagah gitu ya. Dalam pidato beliau ya. Bermitra tapi setara dengan Uni Eropa. Itu kan satu isu yang emosional yang bisa mengangkat kebanggaan masyarakat terhadap itu sampai Indonesia. juga kepada publik ya ternyata ya? Saya pikir itu menjadi salah satu variabel yang juga signifikan mempengaruhi peningkatan kepuasan. Kalau itu peningkatan, kalau untuk penurunan sendiri akibat apa Mas? Penurunan kita mengkaitkannya dengan evaluasi masyarakat terhadap arah pembangunan demokrasi yang tidak cukup memuaskan. Jadi dari hasil survei kita sekitar 35% masyarakat mengatakan demokrasi kita salah arah. Dan ini bertolak belakang dengan evaluasi masyarakat terhadap arah ekonomi yang mengatakan salah arah hanya 12% Mas, Mbak. Jadi ini saya menyimpulkan bahwa peningkatan disebabkan oleh faktor ekonomi, penurunan ataupun ketidakpuasan disebabkan oleh evaluasi masyarakat terhadap demokrasi kita yang dinilai salah arah. Nanti banyak variabelnya, mulai dari politik identitas, mulai dari pembelahan, dinasti politik, hingga
pandangan masyarakat terhadap parlemen yang perannya melemah dalam mengawas kebijakan eksekutif. Itu judul kita pagi ini juga, tingkat kepercayaan publik ke DPR. Ya. DPR ini kan lembaga politik, isinya orang-orang politik, berasal dari partai politik. Kenapa kok rendah gitu? Jadi ini menarik Mas, ada kaitannya ya. Dalam survei kita, 2 institusi yang dinilai paling rendah tingkat kepercayaannya DPR dan partai politik. Ya, tadi orang-orang di DPR adalah orang-orang partai politik. Dan dari evaluasi kami melihat salah satu faktor pentingnya adalah melemahnya peran pengawasan DPR kepada pemerintah. Ya, apapun itu variabel yang membuatnya seperti koalisi kegemukan hingga tidak adanya hak interpelasi, angket yang digunakan oleh DPR dalam 7 tahun ini saya hitung ya, tidak ada penggunaan hak-hak tersebut sebagai instrumen pengawasan parlemen. Jadi lembaga controlling, salah satu fungsi adalah controlling, itu tidak terasa begitu? Tidak terasa. Dan itu masyarakat mengkonfirmasi itu dalam hasil survei kita. Oke. Coba kita ke Bang Rey. Bang Rey tadi dikatakan 35% ini. Anda masyarakat Bang Rey? Dari sisi ini ya, demokrasi kita semua yang dianggap salah arah begitu Bang Rey. Kalau Anda melihat hasil survei tersebut seperti apa? Ya itu sebetulnya tidak mengejutkan kan. Pertama karena relatif dalam bahkan mungkin 10 tahun terakhir ya, 2 lembaga ini memang selalu dianggap sebagai lembaga yang paling tidak memuaskan kinerjanya gitu. Jadi ini bukan kali pertama, ini prestasi sebetulnya gitu. Prestasi untuk tetap tidak membanggakan gitu loh. Predikat bertahan lah. Predikat bertahan gitu. Nah yang kedua, temuan ini juga banyak dikonfirmasi oleh banyak lembaga survei juga ya, yang menyebut bahwa 2 lembaga ini, dalam ini partai politik dan DPR adalah lembaga yang paling tidak memuaskan kinerjanya bagi masyarakat. Gitu. Bang Rey melihatnya apa benar? Karena tadi kan masyarakat menyampaikan dalam survei yang dilakukan oleh Laboratorium Universitas Bakri ini fungsi kontrol, nah gitu loh. Iya, itu salah satunya. Tapi saya kira juga lebih dari satu faktor, banyak faktor. Pertama soal kinerja kan misalnya DPR itu selalu menargetkan rancangan kitab undang-undang untuk menjadi undang-undang itu kan luar biasa. Makanya jadi misalnya 60-70 per tahun RUU yang akan dibahas, kenyataannya cuma 2 atau 3 gitu ya. Yang kedua adalah soal gaya hidup. Kita mengetahui bahwa di DPR itu lebih populer sebagai show mobil mewah dibandingkan dengan showroom mobil mewah. Showroom mobil mewah dibandingkan dengan prestasi-prestasi yang kita sebutkan gitu ya. Yang ketiga, saya kira besar sekali efek dari model pembahasan dari setidaknya 3 atau 4 undang-undang yang terakhir. Revisi undang-undang KPK, Omnibus Law, kemudian Minerba yang RKUHP. Yang terakhir adalah undang-undang KUHP gitu. Itu semua jelas mengimbas kepada tingkat kepuasan masyarakat gitu ya. Karena khususnya di undang-undang Omnibus Law, khususnya di undang-undang revisi undang-undang KPK yang punya daya magnet begitu besar perhatian publik termasuk undang-undang KUHP gitu. Saya bukan representasi pemerintah Bang Rey. Ya, cuman kalau banyak kita mendengar pernyataan, misalnya saya ngutip pernyataan dari Menko Polhukam Pak Mahfud MD, kita bicara KUHP misalnya, tadi kan masyarakat juga menyadur juga ya bahwa rasa ketidakpuasan mereka. Kalau Pak Mahfud mengatakan kenali dulu, baca dulu, lihat dulu, pelajari dulu, jangan dengar sepotong-sepotong, kata dia begitu. Nah ini apa masyarakat memang benar adanya seperti itu, hanya mendengar dari para tokoh, dari para peneliti, segelintir orang, tapi dia sebetulnya belum membaca secara sepenuhnya, begitu mungkin. Ya dari manapun mereka sumbernya, ya itulah yang masuk kepada mereka kan. Entah itu yang dari sepotong-potong atau setengah macam-macam gitu. Artinya kan orang mengambil apa yang menurut mereka logik dan meyakinkan kan. Meskipun penjelasannya sepotong tapi itu logik, ya mereka anggap itu sebagai sebuah kebenaran. Dan itu dengan sendirinya membuat kesimpulan kepada mereka bahwa ada masalah dalam undang-undang KUHP misalnya. Tapi lebih dari sekedar itu menurut saya bukan hanya soal perdebatan substansinya, tetapi kekehnya kelihatan baik pemerintah maupun dengan partai meskipun politik. Ada resistensi ya. Iya itu yang saya mau katakan. Jadi resistensinya tinggi, tapi kan pemerintah dengan DPR jalan terus nih, gitu. Jadi di luar soal konteks apakah isinya bagus atau tidak. Itu yang kemudian tergeruslah itu yang membuat demokrasi yang tadi sampaikan. Ya itu yang membuat tingkat kepercayaan kepada partai politik dan jadi juga dengan nanti mungkin boleh dijawab oleh Bang Rey ya. Kalau kita melihat kan juga dikatakan tadi demokrasi kita salah arah, kemudian juga nantinya kita menjelang tahun politik, kita tahu DPR kan isinya adalah orang-orang partai politik begitu ya. Nanti akan berpengaruh nggak terhadap itu di tahun mungkin 2023 atau 2024, tapi kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi.